Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang gerakan radikal Islam, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Kifah Putra. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dari materi, karena kami masih proses dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 220603110043, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Karisma Prena Putri dengan NIM 220603110061. Dan saya Zakia Nurkoiria dengan NIM 220603110042. Sebelum saya melanjutkan tentang presentasi tentang gerakan radikal Islam di Indonesia, izinkan saya membacakan terlebih dahulu poin-poin apa saja yang akan dibahas di gerakan radikal Islam di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari gerakan radikal Islam. Yang kedua adalah perkembangan radikal Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah faktor penyebab munculnya gerakan radikal Islam di Indonesia. Dan yang keempat adalah upaya untuk mengatasi gerakan radikal Islam di Indonesia. Dan yang kelima adalah contoh dari gerakan radikal Islam di Indonesia. Pengertian radikal sendiri menurut bahasa adalah radikalisme ditinjau dari segi bahasa. Etimologi berasal dari bahasa Latin radik yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris, kata radikal dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental. Dan pengertian radikal secara istilah adalah radikalisme, artinya doktrin atau praktik menganut paham radikal atau paham ekstrim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara yang keras dan drastis. Dan gerakan radikal Islam dapat diartikan sebagai sebuah gerakan kuno dan kaku dan sering digunakan. Kekerasan atau pemaksaan pendapat dan keyakinan agama yang menganggap pemahaman mereka tentang agama paling benar dan paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ketika gerakan radikal diidentifikasikan di tengah masyarakat, motif yang berbeda-beda seperti di atas kelompok radikal nampaknya memiliki ciri yang hampir sama. Antara lain, yang pertama adalah sering mengklaim kebenaran dan menyesatkan kelompok lain pendapat yang berbeda. Tuntutan yang benar selalu datang dari mereka yang tampil sebagai nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan atau mas'um. Ketika gerakan radikal diidentifikasi di tengah masyarakat dengan motif yang berbeda-beda, kelompok radikal nampaknya memiliki ciri yang hampir sama. Antara lain, ciri yang pertama adalah sering mengklaim kebenaran dan menyesatkan kelompok lain pendapat yang berbeda. Tuntutan yang benar selalu datang dari mereka yang tampil sebagai nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan, padahal mereka hanyalah manusia biasa. Afirmasi sejati tidak bisa melakukan itu dibenarkan karena orang hanya memiliki kebenaran relatif dan hanya Allah yang mengetahui kebenaran mutlak. Oleh karena itu, jika ada kelompok yang merasa benar, mereka telah bertindak benar sombong seolah ingin merebut kekuasaan Allah. Dan ciri yang kedua adalah radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya adalah saling toleran dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan yang makruh seakan-akan adalah haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Contoh-contohnya adalah fenomena memanjangkan jenggot dan meninggikan celana di atas mata kaki. Umat Islam memprioritaskan kewajiban ketimbang hal-hal sunnah yang sepele. Dan ciri yang ketiga adalah kelompok radikal biasanya dibesar-besarkan di kalangan non-agama di tempat saat berdakwah. Mereka menggunakan al-hikmah seperti yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Mereka benar-benar menakut-nakuti umat Islam yang masih awam agama, merasa ketakutan dan keberatan. Dan ciri yang keempat adalah kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangatlah bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan Nabi Muhammad SAW, dan Allah juga menganjurkan umat Islamnya untuk berdakwah dengan cara yang santun dan menghindari kata-kata yang kasar. Anjuran yang senada datang dari sabda Rasulullah SAW. Demikian sabdanya adalah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam segala hal, dan kelembutan tidak masuk dalam sebuah hal kecuali membuatnya indah. Sedangkan kekerasan tidak masuk dalam sebuah hal kecuali hanya akan memperburuknya. Dan untuk ciri yang kelima adalah
kelompok radikal mudah berprasangka buruk terhadap orang lain yang di luar golongan mereka. Mereka melihat orang lain hanya dari sudut pandang mereka yang negatif dan abaikan yang positif. Ini harus dihindari kaum muslimin karena radikalisme berakar pada prasangka buruk. Prasangka buruk adalah salah satu bentuk merendahkan orang lain. Kelompok radikal sering tampak merasa suci dan menganggap kelompok lain adalah sebagai ahli bid'ah dan sesat. Sekian pengertian dari gerakan radikalisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma tentang perkembangan gerakan radikal Islam di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gerakan radikal Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan gerakan radikal Islam di Indonesia. Secara sederhana, munculnya gerakan radikal Islam di Indonesia disebabkan oleh setidaknya dua hal. Yang pertama yaitu bibit gerakan radikal Islam mulai bersemi setelah masa kemerdekaan yang ditandai dengan munculnya gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan radikal Islam kontemporer secara organisatoris dapat dinyatakan mulai muncul pada akhir 1970-an dan mendapatkan momentum semenjak pecahnya revolusi Islam Iran. Dan yang kedua yaitu gerakan radikal Islam, sebagaimana kelompok-kelompok sosial politik lain yang muncul ke permukaan pada masa reformasi ketika pintu gerbang kebebasan menyampaikan pendapat dan berasosiasi dibuka, seperti yang sudah diketahui pada masa sebelumnya. Rezim Orde Baru sama sekali tidak memberikan ruang bagi kelompok-kelompok sosial maupun agama untuk bebas menyuarakan aspirasi mereka. Di mana lembaga-lembaga tersebut menunjukkan Gregen sebagai sebuah gerakan. Selain itu, batasan tersebut juga didasarkan pada beberapa indikator kunci antara lain keanggotaan, aktivis politik, sosial keagamaan, serta dampak gerakan pada wacana kebinekaan di seluruh Indonesia. Dalam masalah sumber radikalisme, Asyumardi Azra berpendapat bahwa di kalangan umat Islam, radikalisme itu banyak bersumber dari yang pertama yaitu pemahaman agama secara literal. Kutipan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis, pemahaman seperti itu hampir selalu moderat dan karena sudah menjadi mainstream masyarakat. Yang kedua yaitu salah tafsir sejarah Islam digabungkan idealisasi berlebihan umat Islam pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kekurangan politik, sosial dan ekonomi permanen dalam masyarakat. Yang keempat yaitu selain menggunakan media cetak, lewat internet juga kelompok radikal menggunakan media sosial di dunia maya untuk berbagi buku dan pengetahuan pemahaman mereka, terutama jihad. Yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab gerakan radikal Islam di Indonesia. Kemunculan dan merebaknya paham radikal di masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Artinya, radikalisme bukan lahir dari ruang yang hampa dan kosongan dan tanpa sebab. Menurut Yusuf Al-Qarwadi bahwa kemunculan radikalisme atau gerakan at-tatarruf disebabkan oleh banyak faktor. Antara lain yang pertama yaitu pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner. Hal ini sering terjadi pada kalangan pelajar atau mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi berlatar belakang umum. Yang kedua yaitu kaum literalis memahami teks-teks agama sedemikian rupa sehingga hanya kaum radikal yang bertahan memahami Islam hanya dari kulitnya saja tetapi tidak memahami esensi agama. Yang ketiga yaitu berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat. Yang keempat yaitu lemah dalam perspektif historis dan sosiologisnya hingga fatwanya sering bertentangan dengan kesejahteraan, akal sehat, dan semangat zaman. Yang kelima yaitu melawan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Radikalisme ini sering muncul sebagai ekspresi emosi frustasi dan pemberontakan terhadap ketidakadilan sosial fungsi lembaga hukum yang sia-sia. Terus selanjutnya yaitu upaya mengatasi gerakan radikal Islam di Indonesia. Cara yang ampuh untuk mengatasi gerakan radikal Islam di Indonesia yaitu memberikan pemahaman mengenai moderasi beragama. Memberikan pemahaman mengenai moderasi beragama menjadi hal yang sangat penting dan mendesak dalam menangkal pemahaman ekstrim di masyarakat.
Studi tersebut meyakini bahwa moderasi beragama memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengamalkan Islam yang rahmatul lil alamin. Menurut Quraisy Shihab, melihat bahwa dalam moderasi atau wasatiyah terdapat pilar-pilar penting dalam menangkal upaya dalam mengatasi gerakan radikal Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pilar keadilan. Yang kedua yaitu pilar keseimbangan. Yang ketiga yaitu pilar toleransi. Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengantisipasi merebaknya paham radikal di kalangan umat Islam Indonesia adalah yang pertama, memperkuat pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa secara substansial. Dengan catatan Pancasila jangan ditafsirkan menurut selera penguasa atau kelompok tertentu dan seakan-akan dijadikan palu godam untuk memukul lawan-lawan politik dengan tuduhan anti Pancasila dan perbuatan makar. Karena hal itu malah akan memancing lahirnya gerakan perlawanan dan radikalis baru dari kelompok yang merasa terzalimi. Lanjut ke yang kedua, memperkuat ormas Islam moderat seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI sebagai lembaga perwakilan umat Islam sedang naik daun. Islam moderat dan terbuka aktif dalam memajukan kesadaran masyarakat Islam tentang bahaya radikalisme dan terorisme melalui kajian Islam, mengobarkan semangat Islam secara intens dan berkesinambungan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, ketegasan pemerintah dan aparat dalam mengantisipasi tindakan kekerasan terutama yang berbau sara dengan cara negara hadir secara adil dan tanggap dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan radikalisme atas nama agama dan sara. Yang keempat, perlunya sinergi antara pemimpin bangsa dan agama untuk mengantisipasi benih-benih radikal di masyarakat, terutama sanksi pemerintah meningkatkan tingkat jaminan sosial dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima yaitu memperkuat instrumen hukum dan undang-undang, khususnya melakukan tindakan kekerasan atas nama apapun dan hanya upaya pengkhianatan tingkat tinggi dan tanpa pandang bulu karena Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya yaitu contoh-contoh gerakan radikal Islam di Indonesia. Yang pertama ada Mujahidin Indonesia Barat, yang kedua Mujahidin Indonesia Timur, yang ketiga Jamaah Tauhid wal Jihad, yang keempat Forum Aktivis Syariah Islam, yang kelima pendukung dan pembela daulah, yang keenam Gerakan Reformasi Islam, yang ketujuh Asbab Tauhid Indonesia, yang kedelapan Kongres Umat Islam Reaksi, yang kesembilan Umat Islam Nusantara, 10 Ikhwan Muwahhid Indonesia V, yang ke-11 Jazirah Al-Muluk Ambon, yang ke-12 Ansarul Khilafah Jawa Timur, yang ke-13 Gerakan Tauhid Lamongan, yang ke-14 Khilafatul Muslimin, yang ke-15 Laskar Jundullah, dan yang ke-16 DKM Masjid Al-Fatah. Dan berikut ini adalah kelompok radikal yang mendukung ISIS. Yang ke-1 Ring Banten, kedua Jamaah Ansyatur Tauhid, yang ketiga Halawi Makmum Group. Itulah contoh-contoh beberapa organisasi yang mendukung radikalisme Islam. Indonesia Timur atau umumnya disingkat menjadi MIT adalah sebuah kelompok teroris asal Indonesia yang beroperasi di wilayah pegunungan Kabupaten Poso, Parigi Motong, dari Sigi, Sulawesi Tengah. Sekian presentasi video tentang gerakan radikal Islam dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.